Baik, pemirsa sekalian, kebetulan hari ini di Braga 8 ya, jadi suatu gedung yang memang belum bisa diefektifkan atau dijalankan, saya juga belum tahu. Tapi di sini ada acara rutin yang sering diselenggarakan, antaranya misalkan perlombaan menggambar, kemudian merias seperti itu. Nah, kebetulan momen ini kami sedang punya planning untuk mensosialisasikan produk ya yang dijalankan oleh Panaloy Jewelry Bandung. Nah, ini kalau kita singkat PJB lah. Nah, PJB ini adalah satu wadah yang berusaha mewadahi para UMKM, terutama dari alumni SMP Negeri 14 Bandung. Jadi sebetulnya saya juga alumni SMP 14 Bandung. Nah, ini bersemangat nih untuk mencoba menjalankan produk ini. Nah, ciri khas produk kami itu di dunia jewelry. Nah, tetapi aktivitas kami ini sangat berbeda dengan umumnya para pengusaha jewelry. Karena apa? Karena produk kami ini dibuat dari limbah elektronik. Nah, di limbah elektronik ini jadi terdapat logam-logam yang kita pisahkan dengan proses tertentu, menghasilkan logam-logam yang masuk ke dalam kriteria perhiasan. Nah, ini istilah di umumnya di Indonesia ataupun internasional disebutnya urban mining. Jadi proses pengambilan logam, penambangan seolah-olah tapi berasal dari perkotaan, yaitu limbah-limbah elektronik. Bisa berbagai hal ya, pokoknya yang berhubungan dengan limbah elektronik. Nah, limbah ini sebetulnya tidak sembarangan bisa dibuang, ada persyaratan khusus dari kementerian. Nah, kebetulan kami ini sebagai konsultan di bidang itu sehingga bisa menghasilkan logam tadi. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah, maka kami mencoba membuat produk yang bahan bakunya berasal dari limbah tadi, limbah elektronik. Nah, itu salah satunya adalah produk yang sekarang sedang dicoba disosialisasikan, bahwa ini adalah produk yang boleh dikatakan satu, ramah lingkungan, kedua juga melindungi alam sebetulnya. Kalau istilah sekarang itu adalah melestarikan alam. Nah, ini berpikirnya tentu lebih jauh, mungkin anak cucu kita. Nah, di kita tahu bahwa kita kaya tambang, tapi pasti habis waktu-waktu. Nah, ketika dunia perhiasan sudah habis bahan baku ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Nah, ini bisa dibuktikan nanti ada produk-produknya yang berasal dari limbah itu. Karena perhiasan itu akan memerlukan limbah elektronik ini. Karena kebanyakan perhiasan pasti paduan antara basic tembaga, kemudian emas dan perak. Nah, inilah dinamika yang akan terjadi. Nah, dalam kesempatan ini tuh setiap ada event apapun, mungkin kecil atau besar, karena kami memang di dunia UMKM, jadi yang kecil dulu dengan menengah, kami akan selalu komit dan semangat untuk mensosialisasikan bahwa ada produk yang berasal dari limbah. Nah, kami berharap masyarakat akan lebih memahami bahwa ternyata ada seperti ini. Nah, dengan keikutsertaan masyarakat ini pasti ya istilahnya akan lebih mengenal dunia perhiasan yang berasal dari limbah elektronik. Ya, mudah-mudahan usaha kami ini tentu pasti akan melalui waktu yang panjang, tapi kami tetap bersemangat untuk terus memberitahukan, mensosialisasikan kepada masyarakat. PJB ini ada moto yang cukup bagus, bahwa berasal dari 14, jadi ada istilahnya gini, SMP 14 Bandung itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi atau dari 14, oleh 14, untuk 14. Mudah-mudahan sosialisasi ini tidak akan berhenti. Setiap ada event yang
sifatnya memberi tahu ke masyarakat tentang dunia jewelry berasal dari limbah elektronik ini, kita akan tetap eksis dan terjun langsung ke masyarakat. Pak Sep, jadi sudah saya jelaskan filosofi-filosofi itu. Sekarang kita akan melihat produk nyatanya, karena kalau hanya bicara orang banyak bisa, tapi begitu nyata ya kita lihat sekarang ini. Ini adalah namanya tadi Panaloy Panaloy Jewelry Bandung. Ini tetap di Bandung ini ada usaha yang berasal dari limbah elektronik. Nah, ini produk-produknya, contoh-contohnya ya. Nah, ini bermacam-macam material, Pak, yang berasal dari limbah elektronik itu. Misalkan contoh, ini adalah namanya Passion Jewelry. Ini bahan bakunya itu limbah elektronik berbasis CO, tapi kita dilapis dengan emas, perak, ataupun rhodium, sehingga menghasilkan perhiasan yang cukup elegan dan indah. Nah, ini kalau yang ini itu betul-betul perhiasan perak, Pak. Jadi perhiasan perak ini jadi bahan bakunya perak, kemudian dicampur dengan alloy white gold hasil limbah elektronik, kemudian dilapis rhodium dan dikasih batu permata. Nah, permatanya ini bukan permata asli ya, ada jenis zirconium seperti itu, ada tingkatannya. Hanya kalau ada customer yang mau permata asli ya bisa, tapi harganya pasti awis lah, Tapi ya inilah nyata. Nah, di antara ini pun kita ada pin nih, Pak. Pin ini juga berasal dari limbah elektronik. Ini perhiasan kami. Nah, ini pin. Nah, ini Persib ini belum muncul nih di pasar. Nah, ini bahannya adalah limbah elektronik yellow alloy gold dilapis emas ini. Nah, ini model lain dilapis juga emas. Nah, ini pasti bobotoh semangat lah ingin punya. Nah, belilah ke kami. Harganya memang spesial, jangan dibandingkan dengan pin-pin lain. Karena bahasa kami ini adalah pin yang disentuh dengan perhiasan. Jadi disentuh melalui ilmu perhiasan. Lahirnya ini. Perhiasan dan pin ya? Ya, dan pin. Yellow gold, jadi bahan baku dari limbah elektronik, tetapi disebutnya itu adalah warna kuning, yellow for gold. Nah, ini dilapis pakai emas menghasilkan yang luar biasa elegan. Nah, ini cocok untuk souvenir-souvenir, para pejabat dan bobotoh. Nah, ini dari sekarang ini kami keluarkan harga 750.000. Nah, terus Bapak lihat ini warnanya, ini bukan cat, Pak. Ini anti pudar, namanya enamel. Nah, ini nggak akan pudar sama sekali. Ininya apa? Warnanya. Nah, itu enamel juga satu teknik pewarnaan yang khusus ya, yang tahan terhadap kepudaran gitu. Alloy. Nah, umpamanya diamond look ya, jadi dilihat seperti diamond. Ini bahannya perak 925, kalau di internasional 925 di internasional itu, kemudian dilapis rhodium.